Kuncinya adalah di proses. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Trik Talk. Kali ini saya yang jadi hostnya. Kita akan berbincang nanti bersama Mas Sudaryono. Diskusi kita pagi hari ini terkait dengan ekspor barang berbahan dasar kayu. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Mas Jono, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mas Jono, teman-teman, Mas Jono adalah manajer ilegal di Trik. Beliau yang sehari-hari berurusan terkait dengan kegiatan layanan Trik untuk penerbitan dokumen ilegal. Itu adalah dokumen ekspor untuk produk kayu yang tersertifikasi dan sifatnya wajib. Nanti kita akan coba kulik-kulik terkait dengan apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin akan berencana menjadi pelaku usaha untuk ekspor produk kayu, atau mungkin yang juga sudah menjadi atau yang sudah menjalankan kegiatan ekspor produk berbahan dasar kayu. Barangkali ini bisa menjadi reminder ya, atau pengingat kembali supaya kegiatan ekspornya tidak terhambat. Kira-kira begitu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum sampai ke sana ya, produk berbahan dasar kayu itu yang umumnya diekspor dari Indonesia bentuknya apa saja, Mas Jon? Kalau produk yang diekspor dari bahan kayu ya sebenarnya banyak. Jadi kalau kita lihat itu kan, kalau secara tahunya kayu itu ya pohon, bang, papan atau apa. Sebenarnya yang bisa dieksporkan adalah produk olahan dari kayu tadi sebetulnya. Produk olahan Ya, dari olahan kayu yang bisa diekspor itu adalah produk olahan. Jadi saat melalui proses pengolahan, contoh paling mudahnya itu adalah mebel kan, contoh kayak proses seperti ini ya. Kita sudah melalui pohon ditebang jadi papan, lalu diolah lagi menjadi produk furniture. Seperti ini contohnya, ini baru bisa diekspor. Kalau masih dalam bentuk gajian itu tidak bisa diekspor. Itu sesuai di regulasi Permendak. tahun 2000. Jadi ekspor kayu itu hanya bisa dilakukan untuk produk hasil olahan Ya, hasil olahan dan turunannya. Log nggak bisa? Kalau log Kayu bulan sesuai regulasi Permendak 22 itu tidak. dilarang ekspor. Ya. Oke. Mungkin yang kita kadang-kadang kalau ekspor itu ya, yang kurang tahu itu misalnya yang kadang kita lewat itu adalah Produk turunannya. contoh kan kayu, masih kayu ya, muncul jelas kelihatan kayunya, tapi ada produk turunannya ini yang sudah tidak bentuk kayu lagi. Contohnya yang MDF, yang density fiber, Oke. olahan lanjutan dari kayu. Papan serbuk yang dipres. Ya, itu kan sudah tidak kelihatan lagi kan kayunya. Ya. Ya masih produk kayu. Masih produk yang hasil olahan kayu, turunan ya. Iya, hasilnya. Contoh lagi adalah produk Kertas, tisu gitu. Ya, tisu itu juga masih turunan dari hasil olahan kayu, meskipun sudah turunan ke berapa gitu ya. Ya. Tidak kelihatan lagi kayunya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di kehutanan ya, di sektor kehutanan ini, khususnya di bidang kayu, olahan kayu, ini kan ada produk turunan berupa olahan primer ya, kalau saya tidak salah. Kemudian ada olahan lanjutan. Primer itu bisa berbentuk kayu bergajian, sawn timber, bisa berbentuk chip ya, atau kayu serpit gitu. Veneer ya, veneer. Itu mana yang boleh, mana yang tidak? Ada yang boleh nggak dari olahan primer dulu?
Kalau dari olahan rumah ada yang kita ini, yang pertama itu adalah kayu gajian. Kayu bergajian. Bisa diekspor apabila diolah lebih lanjut menjadi setengah jadi. Contoh kayak kotak modul, Side prototype. 4 sisinya. Dihaluskan 4 sisi. Kalau ada yang dikasih apa namanya, tetapi itu ada pembatasannya juga. Jadi tidak hanya cuma diketam 4 sisi lalu bisa diekspor, tapi itu ada batasan ukuran. Ukuran, luas penampang. Luas penampang. Nah itu akan melalui verifikasi oleh petugas verifikasi ya dari pemerintah. Jadi nanti akan ketika mau ekspor produk yang tadi ya olahan yang setengah jadi yang baik itu akan dilakukan pengecekan uji apakah itu lolos atau tidak. Kalau lolos berarti bisa diekspor, tapi dengan syarat kita jangan lapor jawabannya. Nanti ada tim surveyor yang akan melakukan verifikasi terkait dengan luas penampang itu, salah satunya ya. Oke. Kemudian kalau yang lain ada lagi nggak yang bisa diekspor? Olahan primer, Ya, yang ketiga ya. primer ya, Bisa. lembaran. Itu kan juga kalau kita itu ada ketentuannya ya, itu kan memakai HS 412 itu produk ini. Itu memang ada batasan itu lain, tetapi dengan itu nanti ada konsekuensinya, yaitu adalah karena dia keluar. Dia keluar. Jadi yang ada masukan itu juga sebenarnya biar keluar juga untuk produk lain tapi hanya untuk ekspor saja. Side prototype. Berarti S4S ini kena bea keluar. Kemudian kalau olahan primer yang bahan bakunya dari olahan lanjutan yang bahan bakunya dari kayu gergajian itu ada aturan terkait dengan luas penampang, begitu ya. Kemudian kalau ini sumama teman-teman ini mau melakukan ekspor yang lagi rame nih, yang lagi rame itu chip ya, bisa kah? Sesuai komentar Ya, Permendak. untuk ekspor itu sebenarnya diatur di Indonesia yaitu nomor 22 dan 23. 22 dan 23. Yang 22 itu adalah program yang dilarang ekspor, lalu yang 23 itu adalah untuk seluruh dia produk dan persyaratannya. Yang boleh ekspor tapi persyaratannya ini. Nanti acaranya sebenarnya akan dikembalikan ke ekspornya yang tahu saya untuk sebenarnya hasilnya tidak kembali ya dilarang ekspor. Artinya boleh. Karena boleh. Tapi juga harus memenuhi persyaratan ekspor yang ada legalitas dan persyaratan lainnya. Dari tadi ngomongin HS Code nih, barangkali ada teman-teman yang yang baru ya, yang baru mau melakukan ekspor dan belum terlalu familiar dengan istilah-istilah dalam kegiatan ekspor. Salah satunya HS Code. HS Code itu apa sih? Kode apa sebenarnya HS Code itu? Harmoni sistem kan? Ya. Jadi itu memang sistem yang dibuat untuk mengatur ya itu sifatnya berlaku internasional. Oke. Jadi ada namanya yang sudah jatuh ya di internasional itu berlaku untuk seluruh dunia. Sebenarnya. Tetapi pengaturannya itu ada bentuknya itu kan angka ya. Angka. Kalau kita lihat angka lebih apa ini? Cuma sebenarnya itu memang ada verifikasi jenis produk kelompok ya. Sebenarnya yang diatur di internasional itu cuma 6 digit orang. Jadi berlaku untuk umum di seluruh internasional itu ya. 6 digit. Lalu nanti ketika masing-masing itu berlaku internasional, tapi kan ada namanya regional ya, bukan contoh Indonesia itu Asia Tenggara ya. Jadi nanti digital Ada tambahan. 7 dan 8 itu diatur di regional masing-masing. Oke. Contoh Kodenya ya? Iya, contoh yang produk furniture ya kan, kalau misalnya kursi ya ini contohnya 940169 ya. Ini awalnya? Iya, contoh. Oke. Ini berlaku internasional misalnya di Indonesia atau di Eropa sana Itu sama, ya. digitnya.
Terus digit ke-7 dan ke-8 78 bisa aja di Eropa sangat juga, di Indonesia alhamdulillah karena ada kode regional. ada kedua. Ada lagi tambahan lagi? Itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing itu ya. Oh, oke. Atau masing-masing negara ya saja. Contoh ada beberapa itu masih ada yang menggunakan 10 digit. Tapi Indonesia itu sebelumnya kita sih tahun berapa ya itu kan awalnya 10 digit sekarang mau jadi 8 digit jadi sudah berkurang 2 digit. Berarti gini, sorry ya, berarti aturan terkait dengan boleh atau tidaknya suatu barang itu diekspor termasuk ketentuan-ketentuan syaratnya itu nanti yang paling mempengaruhi salah satunya adalah HS code-nya yang dipilih atau produk ini masuk ke dalam HS code apa sehingga kewajiban atas persyaratan kemudian boleh atau tidak itu mengikuti HS code itu. Betul, begitu ya kira-kira ya. Artinya gini teman-teman semua, HS Code itu berlaku secara internasional, konsensus dunia. Semua barang yang diperdagangkan itu sudah ada kodifikasinya. Artinya kayu yang sudah diolah misalnya menjadi furniture ada HS Code-nya sendiri. Kayu yang diolah menjadi meja ada HS Code-nya sendiri. Kayu yang diolah menjadi veneer ada HS Code-nya sendiri. Oke. Artinya itu ya yang menjadi salah satu patokan awal boleh atau tidak suatu barang itu diperdagangkan di internasional atau dia akan kena di regulasi ekspor yang seperti apa. Oke. Nah, itu terkait dengan barangnya, spesifikasi barangnya dan lain-lain. Artinya di sektor kehutanan untuk ekspor produk kayu tadi kita bisa coba ini ya. Kita coba definisikan saja. Ada olahan primer yang boleh. Itu contohnya adalah veneer gitu ya. Kemudian ada chip gitu ya. Ada pulp gitu ya. Pulp boleh ya? Pulp kan olahan lanjutan ya? dari chip kan? Oh oke. Pulp olahan lanjutan dari chip. Kemudian hasil olahan primer tadi diproses lagi, proses hilirisasi misalnya dibuat menjadi barang lain itu masuknya kategori hasil olahan lanjutan itu boleh semua diekspor. Mebel ini kan olahan lanjutan. Sebetulnya dikembalikan ke dia ya, soalnya HS Code itu sifatnya kayak pengelompokan, tetapi nanti regulasinya itu mengatur di tiap HS Code tadi. Oh oke. Jadi itu ibaratnya kayak proteksi lah. Ya. Ibaratnya kalau saya gambarkan bisa atau tidak itu kembali ke kebijakan negara penerima atau produsennya. Contoh yang tadi sifatnya kalau di Indonesia ya salah satu proteksinya itu adalah yang produk setengah jadi apa produk dari lima tadi yang kayak kegajian ya. Itu kan kalau berlaku internasional itu kan harus pakai 407 kayak gitu. Tetapi itu Indonesia itu memproteksinya dengan cara untuk HS 407 itu digunakan namanya latas kan. Oh, latas, larangan terbatas. Latas. Nanti kan dicek apakah itu nanti masuk yang boleh diekspor atau tidak. Oke. Kalau masih kayu kegajian kan berarti masuknya yang tidak diekspor. Ya. Tetapi ketika masuknya sudah diolah ya di tanpa sisi, nanti makanya ketika menggunakan HS 407 dia akan membutuhkan persyaratan, contohnya ilegal, lalu kapal surveyor, Ya. itu sebagai apa namanya? Verifikasi untuk Persyaratan. kesesuaian dokumen dengan barangnya sama memenuhi persyaratan Ketika ekspor. spek teknisnya atau tidak. Ini contoh ketika proteksi ketika mau ekspor ya dari Indonesia keluar. Lalu contohnya